Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya teman-teman, semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Nah, kali ini saya akan merekomendasikan HT 10 watt dual band dengan RX terbaik ya. Jadi receive itu memang paling penting ya di antara penggunaan HT-HT kita. Itu receive paling penting teman-temannya. Nah, di sini ada beberapa radio yang akan saya tampilkan buat Anda semua, dan mungkin ada perwakilannya. Jadi artinya begini, mungkin modelnya sama tapi mereknya beda teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya di sini ada hadir dengan sebuah model dan mereknya yang saya tampilkan hanya satu, namun itu identik dengan merek yang lain sama teman-teman. Jadi nggak ada masalah. Jadi perwakilannya ada di sini. Oke. Sebelum kita mulai untuk membahas radio-radio apa saja yang menjadi terbaik RX yang akan saya tampilkan di depan Anda semua teman-teman. Dan tentunya ini berdasarkan pengujian, pengetesan, dan setiap hari saya gunakan untuk mengetahui bagaimana kualitas dari RX sebuah radio ini. Jadi kalau saya rekomendasikan Anda, misalnya saya ada di Shopee, saya ada di TikTok, saya ada di di YouTube ya. Itu saya rekomendasikan sesuai dengan hasil pengujian teman-teman. Jadi bukan karena harus laku barangnya, padahal bukan punya saya ya teman-teman. Itu semua dari masing-masing merek ya. Jadi makanya di sini banyak merek nih teman-teman, bukan hanya satu. Dan ini bukan merek Jepang teman-teman. Jadi yang saya uji di sini bukan merek Jepang karena itu tadi, yang merek-merek Jepang nggak pernah ditaruh di sini teman-teman ya. Jadi kapan kita ngujinya, nggak ada gitu. Jadi terus terang kami memberikan rekomendasi itu yang bisa kita uji setiap saat. Jadi kalau barangnya nggak ada di sini ya gimana kita mau kasih referensi buat teman-teman semua ya. Jadi itulah yang makanya saya memaksimalkan apa yang ada untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman semua dari hasil pengujian. Jadi bukan berarti kok merek Jepang nggak ada di sini, ya memang nggak ada, saya nggak punya teman-teman, karena kita nggak diberikan barangnya di sini untuk dites ya. Jadi artinya apa, dites itu bukan sehari 2 hari teman-teman. Namanya pengetesan itu kan banyak ya. Jadi kita harus ngetes bagaimana kita harus uji RX-nya di posisi antena yang rendah, posisi antena yang sedang, posisi antena yang tinggi, jarak yang dekat, jarak menengah, dan jarak terjauh. Dan itu selalu kita uji. Kemudian bagaimana dia mereceive, apakah selektif apa enggak. Kemudian bagaimana dengan splitterannya, dia bisa meminimalisir apa enggak. Nah itu semua yang kita uji teman-teman ya. Jadi kalau barangnya enggak kita simpen lama di sini ya sama aja bohong ya. Jadi kalau saya menyampaikan itu harus berdasarkan apa yang kita uji teman-teman. Oke. Sebelum kita mulai, kita ngopi dulu ya. Dan buat teman-teman yang baru menonton channel ini, mungkin selalu channel ini banyak bicaranya. Enggak banyak bicara teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah ngikutin saya dari pertama kita mulai ngonten ya, kita enggak selalu setengah-setengah untuk memberikan informasi kepada Anda. Makanya setiap review saya itu enggak akan pendek. Review saya pasti panjang karena semuanya harus saya jelaskan. Oke, kita langsung aja ngopi dulu seperti biasa, karena ini banyak radionya, jadi harus ngopi dulu biar lebih fokus teman-teman. Kita seruput dulu kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke. Kopinya mantap. Kopi hitam. Oke. Teman-teman, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 di sini teman-teman ya, 11. Tapi sekali lagi nanti mungkin ada beberapa radio yang mungkin tidak ada di sini, tapi sama modelnya, nggak usah khawatir teman-teman, pasti sama ya. Oke, langsung aja saya balik kameranya, kita langsung tuju secara dekat
radio yang menjadi rekomendasi saya di tahun 2025 ini, yang mungkin ada beberapa radio yang sudah lama, ada radio yang berapa baru tapi memang kualitasnya bagus. Nanti kita langsung sajikan buat Anda semua. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Pokoknya nonton terus sampai selesai biar Anda tidak kecewa untuk menentukan sebuah produk, bahwa produk ini benar-benar resipnya bagus, audionya bagus, dan tentu pancarannya bagus. Oke, keep stay tune. Oke, teman-teman, di atas meja ini akan kita langsung hadirkan kepada Anda semua radio pertama. Jadi ini pendatang baru tapi nggak main-main. Jadi pendatang baru tapi mempunyai kualitas yang nggak main-main untuk resipnya ya. Ini adalah Eskom FC 12 Pro 2025. Jadi Anda bisa lihat modelnya seperti ini ya, Eskom FC 12 Pro 2025 ya, sudah Type-C, kemudian dual PTT ya, ada di atas bawah, dan tapi ini masih karet teman-teman ya, PTT-nya ada 2 tombol shortcut di bawah. Kemudian di sini juga ada untuk kabel speaker dan microphone sekalian untuk data. Baterainya Type-C dan kualitas baterainya itu sebesar 2800, tapi besar teman-teman ya. 2800 kalau di hati-hati lain sudah 4000 nih, besar ini soalnya ya. Oke, kita hidupin teman-teman. Tampilannya seperti itu. Dia sudah bisa airband, FM radio, dual band, fungsi scan juga ada, nggak ada masalah teman-teman ya. Pokoknya semuanya oke di sini. Nah, kita langsung saja untuk membuktikan bagaimana resip dari Eskom FC 12 Pro 2025 ini ya. Pengujian di sini kita menggunakan antena Diamond F23 Hotel ketinggian 21 meter dari ground. Ingat ya teman-teman, ketinggiannya 21 meter dari ground. Untuk antena yang kita uji ini menggunakan F23 Hotel. Dan panjang F23 Hotel kurang lebih 5 meter lebih. Jadi 21 ditambah 5 meter. Nah, itu bisa Anda hitung sendiri ya teman-teman. Oke, kita langsung pasang ya. Ini posisi volume jam 9. Kita dengarkan teman-teman apakah bisa resip. Kita coba untuk F23 Hotelnya ini. Nah, bisa resip teman-teman ya. Bentar. Ini kemungkinan besar menunya. Saya coba lihat dulu ya. Untuk squelnya semua saya buat satu teman-teman ya, untuk biar sama semua yang akan kita uji itu squelnya kita coba buat satu ya. Nah, ini saya turunin. Nah, copot, pasang lagi. Copot, pasang lagi. Oke teman-teman, jadi ini adalah radio terbaik saat ini, erek terbaik yang pertama, yaitu Eskom FC 12 Pro 2025. Makanya saya kalau rekomendasikan kepada Anda itu setelah saya uji teman-teman ya. Dan ini modulasinya kenceng teman-teman ya. Modulasinya kenceng, kemudian TX-nya bagus, 10 watt, kemudian juga ereknya mantap. Jadi nggak ada yang perlu diragukan dari Eskom FC 12 Pro 2025. Kita taruh dulu ya Eskomnya. Kemudian yang kedua, yang kedua di sini ada beberapa merek teman-teman. Di sini ada, kalau Anda lihat bentuknya seperti ini, berarti Anda pasti mengingat Fastcom UV98, kemudian Eskom FC 9 Pro, FC 10 Pro, sorry. Ini apa ya teman-teman? Ini kayaknya plastiknya, saya buka dulu ya, biar nggak kelihatan kotor ya. Oh iya, plastiknya. Jadi Eskom FC 10 Pro ya. Kalau Anda tahu itu Eskom FC 10 Pro. Kemudian ada juga Eracom RC98. Kemudian ada TET UV
THUV98. Itu sama persis ini teman-teman. Jadi ini perwakilannya jatuh pada Voscom FC 2100. Oke, ini kita lihat seperti ini. Kita langsung posisikan ke kita posisikan ke seismograf teman-teman. Jadi sekali lagi ketinggian antena saya itu 21 meter dari ground dengan menggunakan antena Diamond F23 Hotel. Jadi disitulah pengujian kita. Kalau dia tidak selektif dan tidak peka, maka dia akan nggak bisa ngerisip teman-teman ya. Oke, kita akan coba nih. Langsung ya, tanpa basa-basi langsung nih. Oke, nah itu dia. Ini Voscom FC 2100R, powerful 10 watt, kemudian dual band VHF UHF dan FM radio. Belum ada fungsi untuk airband-nya, belum ya. Di sini belum ada airband-nya. Tapi dia punya lampu sangat terang teman-teman. Jadi ini bisa dipakai untuk kalau kita dalam perjalanan jauh, mungkin masuk hutan, keluar hutan. Nah ini kita bisa pakai lampunya ya, seperti itu. Jadi ini yang kedua, Voscom FC 2100, ada Escom FC10 Pro, ada Fastcom UV98, ada Eracom RC98, ada TYT THUV98. Jadi semuanya sama dengan ini. Jadi kalau misalnya barangnya yang saya sebutkan tadi merek yang nggak ada di sini, jangan khawatir, itu semua sama dengan ini dan bisa Anda gunakan. Jadi itu merupakan nomor 2 teman-teman ya. Meskipun sudah lama tipe-tipe seperti ini, tapi di tahun ini tetap menjadi jawara teman-teman ya. Nggak ada masalah. Oke, kita taruh ya. Nah, yang ketiga jatuh pada Wercom WR88 Spot Radio dan Wercom WR88 Plus, sama aja teman-teman. Jadi keluarga Wercom itu yang 2 WR88 itu dua-duanya sama-sama oke. Nah, ini saya pasang. Kenapa dia jadi nomor 3 teman-teman? Ya karena itu tadi saya ngujinya itu dengan kekuatan erek yang konstan ya, terus saya coba gitu ya. Nah ini dia memang menjadi yang ketiga. Tapi kalau untuk dengan fitur, jelas kalau kita membicarakan untuk waterproof, yang 2 tadi nggak masuk ya, ini jelas masuk teman-teman. Jadi kalau Anda mencari radio yang waterproof dan peka, ini jawabannya ya teman-teman. Oke, kita pasang aja dulu ya. Tapi kan kita nggak bicarakan waterproof di sini ya, kita bicarakan kekuatan ereknya. Nah seperti itu kekuatan ereknya teman-teman. Nah kan, beda dengan yang tadi. Yang tadi nggak ada serpeteran, ini ada sedikit, tapi dia masih bisa receive. Ya, masih bisa receive. Ya itu kenapa bisa jadi nomor 3, yaitu tadi. Makanya saya bilang kita nguji terus menerus teman-teman, terus menerus sehingga kita tahu yang mana ereknya terbaik, mana yang ereknya agak di bawah lagi, seperti itu. Nah ini dia masih tutup square, masih bisa receive ya. Jadi masih oke banget ya untuk Wercom WR88 Plus Spot Radio. Ini yang terbaru ya teman-teman, hijau ini yang baru ya teman-teman. Kemudian ada juga yang plus ya, itu juga bagus teman-teman. Oke, kita melanjut ke langkah selanjutnya yang keempat teman-teman. Ini adalah radio yang lama ya, radio lama. Ini jatuh pada Redel UV99 Plus. Jadi kalau Anda tahu Redel, ya ini radionya besar teman-teman. Ini cocok buat Anda yang sudah tua-tua ya. Jadi ini radionya cocok sekali untuk Anda gunakan. Oke teman-teman, jadi ini layarnya cukup besar dan untuk kita lihat itu enak teman-teman, buat orang-orang tua suka dengan radio ini. Cuman masalahnya dia VHF-nya 10 watt, UHF-nya hanya keluar 5 watt teman-teman. Tapi nggak ada masalah, kita kan nggak nguji itunya gitu. Yang penting 10 watt, udah ada 10 wattnya.
Sekarang kita nguji untuk erek-nya. Kita coba pasang, teman-teman. Nah, kita coba pasang untuk erek-nya. Untuk Redel UV99 plus ya. Nah, ini kan nggak bisa kita receive ya, teman-teman ya. Tapi ini peka sebenarnya, teman-teman. Kita buka squelnya. Ntar saya buka squelnya ya. Jadi ini sebenarnya peka, teman-teman. Cuman ini ya masalahnya kekurangan dari Redel itu. Kekurangan dari Redel itu adalah ininya terlalu rata ini. Jadi ini mau masuk masih kurang ya, kurang masuk ke dalam ya. Ini sebenarnya peka banget, teman-teman. Cuman itu kekurangannya ini, dia ini terlalu ininya ya. Jadi untuk space untuk masuk ke pinggirnya ini kurang masuk, teman-teman. Jadi ini yang mau menghalangi ini ya. Jadi itu dia, teman-teman. Peka ini, teman-teman. Ini peka ini udah saya tes. Jadi kadang ini saya kikir, saya ada sih yang tapi saya nggak bawa ya ininya. Saya kikir segini ya, teman-teman. Jadi ini bisa lebih masuk lagi. Itu peka banget, teman-teman. Cuman sayang saat ini kita coba memang harus buka squel. Sebenarnya nggak buka squel bisa. Gara-gara ini aja ini nggak bisa masuk full. Oke, ini UV99 Redel ya. Jadi buat teman-teman yang punya Redel, beruntung ini juga bagus ya. Kita lanjutkan, itu tadi nomor 4 teman-teman. Nomor 5. Nah, ini juga peka banget. Ini radio sangat peka, teman-teman ya. FC12 Pro sebelum yang 2025 ya, FC12 Pro ini, teman-teman. Ya. Ini peka loh, teman-teman ya. Peka banget. Sayangnya pengaturan squelnya aja. Ini saya udah atur squelnya paling rendah. Cuman itu tadi, karena kalau kita mau buat 1 dia langsung nutup, teman-teman. Tapi kalau kita buat 0 nih langsung bersih banget. Bersih banget, teman-teman. Nggak ada splatteran, nggak ada apa-apa. Nah, itu dia masalahnya, pengaturan squelnya. Makanya keluar tadi yang FC12 Pro 2025 ya, teman-teman. Makanya keluar di situ. Namun ini saya juga suka, teman-teman. Saya sering pakai juga ini. Saya pakai untuk komunikasi satelit karena ini juga sudah Type-C. Kemudian FM radionya juga ada, dan juga bisa ada scan. Nggak ada masalah dengan radio ini, dan ini juga udah ada lampunya. FC12 Pro tahun berapa ya, saya lupa. 2000 berapa ini. Nah, ini juga tahan dengan air, teman-teman ya. Meskipun nggak bisa dicelupin, tapi ini udah kedap lah ya. Ini cara kancingnya aja udah ketahuan. Nah, ini baterainya 4000. Nah kan, padahal sama tuh dengan yang tadi 2025 besarnya, tapi ini 4000, teman-teman. Oke, ini dia FC12 Pro. Oke, taruh dulu, teman-teman ya. FC12 Pro, kita lanjut ke Eracom RC98. Nah, ini dia Eracom. Kita hidupin. Udah posisi di seismograf. Kita pasang. Nggak bunyi, teman-teman ya. Nggak bunyi. Ini radio sudah bisa monitor airband, 3 standby, FM radio, fungsi scan, kemudian bisa di memori radionya, kemudian juga PTT-nya udah plastik, dan juga waterproof, teman-teman. Cuman yang kita bicarakan di sini bukan waterproofnya, yang kita bicarakan di sini adalah erek-nya. Jadi saya langsung menuju ke squel, kita turunin 1, belum bunyi ya, teman-teman. Kita turunin lagi ke 0.
langsung bersih tanpa splateran. Itu dia Eracom RC 68, sorry bukan 98, 68 ya teman-teman. Nah, karena itu tadi squelnya harus dibuka baru bisa ngeresip ya teman-teman. Dan ini memang di bawahnya yang FC12 Pro karena ini keluar belakangan ya, lebih duluan FC12 Pro nya. Nah, selanjutnya ini pendatang baru tapi juga oke teman-teman ya. Hampir sama persis ya. Mungkin Anda lihat sekilas, kalau saya belum hidupin, mungkin Anda bilang, wah ini sama persis ya. Ini kalau saya belum hidupin ya, kita lihat tidak ada yang berbeda dari segala sisinya, sama persis. Tapi ketika saya hidupin, Anda bisa lihat ya. Nah, tampilannya berbeda teman-teman ya. Dilihat tuh, tampilannya berbeda sama sekali. Karena di sini informasinya lengkap. Ada tune-nya, voltase saat ini berapa, jadi kita tahu baterainya benar-benar full apa enggak ya. Kemudian ini sama-sama juga bisa scan, sama-sama juga airband, 3 standby juga sama. Cuman bedanya adalah bootingnya lebih cepat yang SMP DM700, kita lihat ya. Sama-sama hidupin. Tuh, ini udah jalan, ini baru buka. Ya. Oke, teman-teman. Kita langsung mencoba untuk resip ya. Ini saya pasang. Jadi ini sudah nomor yang berapa ini? Nomor yang ke-7 teman-teman ternyata. Ini sudah yang ke-7. Jadi kita urutin aja, nanti Anda urutin sendiri ya. Kita pasang ya. Ini untuk dengerin seismograf. Nah, ini squelnya kita lihat 3 ya, kita turunin. Turunin 1 dulu, bunyi nggak? Belum bunyi teman-teman. Kita turunin lagi, kita turunin lagi ke 0. Nah, bunyi ya. Nah, cuman dia masih kena splateran teman-teman. Beda dengan yang RC68 bersih ya. Ini ada kers-kersek ya. Tuh, jadi seperti itu. Ada splateran masuk ya teman-teman ya. Oke, jadi itu dia kenapa dia menjadi nomor 7 teman-teman. Jadi ini yang kita uji bukan waterproofnya, bukan kita uji mau yang macam-macamnya, enggak. Resipnya teman-teman. Oke, kita taruh. Nah, kemudian saya masuk lagi ke pendatang baru lagi juga sama. Worton WR99. Ini spot ready juga ya. Worton WR99 ya. Ini saya juga rekomendasikan kepada Anda kan, ini kemarin ya, yang waterproof. Ini juga waterproof teman-teman. Jadi banyak yang waterproof masuk erek terbaik juga ya ternyata ya. Luar biasa ya. Oke, kita masukin juga di sini untuk konektornya. Nah, kan belum buka ya teman-teman ya. Belum buka. Oke. Kita lihat squelnya berapa. Squelnya kita coba cek. Nah, squelnya sudah 1 teman-teman, kita buat 0 ya. Oke, langsung bisa ngeresip ya teman-teman. Itu dia Worton WR99 ya. Oke juga teman-teman resipnya. Dan ini hanya permasalahan pengaturan squelnya saja. Jadi sama dengan yang FC12 Pro pertama itu ya, seperti ini. Ketika dikasih 0 dia nggak ngeresip, begitu dibuka langsung bersih banget. Nah itu sebenarnya itu aja ya. Kalau dibuat 1 dia bisa ngeresip kan bagus teman-teman ya. Ternyata nggak, langsung nutup ya. Nggak apa-apa. Yang jelas ini ereknya juga bagus untuk Worton WR99. Pendatang baru tapi juga sudah oke. Dan bentuknya juga oke teman-teman ya. Modelnya juga mantap kok. Dia juga udah bisa scan, airband, FM radio ya. Dan baterainya juga besar. Cuma memang belum Type C tapi irit baterainya ya. Ini saya udah coba juga, baterainya memang irit. Ya teman-teman ya. Irit baterainya untuk Worton ini. Jangan khawatir, Anda beli radio ini juga oke.
Nah, selanjutnya DL9000 Pro Dalcom. Memang ini jarang saya ya teman-teman. Tapi ini juga termasuk radio yang bagus. Dalcom DL9000 Pro. DL9000 Pro ya. Jadi Dalcom itu ada DL9000, ada DL9000 Pro. Nah, ini yang 9000 Pro. Ini ada sudah Type C. Kemudian dia 3 standby juga. Dia juga waterproof. Dual PTT. Yang PTT atas plastik, yang bawah karet ya teman-teman. Cuman dia memang bootingnya lama teman-teman ya. Ini sudah hidupin. Nah, itu baru hidup ya. Tampilannya sama dengan DM700 dari SMP tadi ya. Sama persis depannya. Kualitas ereknya kita lihat ya teman. Ini juga bisa scan, airband ya. Meskipun bisa diketik 800 tapi belum bisa receive. Ya mungkin karena pengaturan softwarenya saja, firmware-nya aja ya. Cuman karena firmware-nya nggak ada ya, kita nggak tahu ya bagaimana cara settingnya. Nah, ini squelnya sudah berapa? Kita lihat settingannya 1 teman-teman, tapi belum bisa receive. Kita buka langsung. Oke, ini DL9000 Pro dari Dalcom ya. Ini juga ereknya bagus. Dan tentunya teman-teman, ini dia 10 watt tapi di UHF-nya 5 watt teman-teman. Jadi sama dengan Redel tadi ya. Jadi VF-nya besar tapi di UHF-nya langsung dia jadi 5 watt. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya Motorola GT10 teman-teman. Jadi Motorola itu ternyata ada juga yang bagus. Nah, ini yang saya selalu sarankan buat Anda, yaitu Motorola GT10. Jadi banyak teman-teman itu Motorola KW apa asli? Saya nggak tahu ya KW apa asli. Yang jelas ini tulisannya Motorola teman-teman ya. Dan modelnya juga nggak ada yang sama. Kalau yang baru ya pertama kali keluar, tapi ketika sudah ada di pasaran dia ada yang sama. Nanti saya akan tunjukkan yang sama dengan ini ya. Oke, kita buka squelnya teman-teman ya. Ini karena 1 belum receive, kita buka ya. Sudah 0 ya, kita coba dengar. Nah, bisa nge-receive, tapi itu tadi, kenapa ini jadi nomor yang ke-10? Karena itu tadi kualitas receive-nya ini, teman-teman. Masih banyak splateran. Ya, masih banyak splateran yang masuk. Nah, jadi meskipun dia bisa receive dengan bagus, tapi masih banyak splateran yang masuk. Itu dia Motorola GT10. Terus bagaimana dengan yang lain? Yang lain sudah saya coba juga. Tapi kan masalahnya yang 10 watt itu hanya beberapa ya. Ada GT12, kemudian yang R8 belum pernah review ya. GT12 baru pinjam dulu, cuman sebentar aja. Nah, kalau dari Motorola mau suruh review di sini, oke, nggak masalah sih sebenarnya. Kita reviewin yang GT12, R8 atau yang mana yang 10 watt ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah Eracom. Eracom, aduh, saya lupa ya ini tipenya apa nih. Kita buka dulu. Eracom RCD910. Jadi sama teman-teman ya. Oh ya, sama apa enggak ya? Coba saya lihat dulu ya. Kalau yang ini saya coba ketik airband, bisa enggak? Oh, airband bisa teman-teman ya. Ini juga sudah bisa airband. Yang ini bisa airband teman-teman ya. Sama-sama bisa airband. Dan sama-sama bisa scan. Dan sama-sama dual band. Dan meskipun ini bisa diketik seperti ini ya. Saya ketik ya. Tapi dia nggak bisa nge-receive teman-teman ya. Sama aja, nggak bisa nge-receive. Sama dengan yang DL9000 Pro itu tadi ya.
Kemungkinan besar kalau VMware-nya ada terus kemudian diutak-atik di program-programnya, ya mungkin bisa nge-receive, tapi ini nggak bisa, cuma bisa diketik aja. Oke, ini posisinya sudah di seismograph, sama persis dengan yang GT10. Cuman ada sedikit perbedaan di softwarenya, beda sedikit ya dari yang GT10. Ini sudah ada pembaruan karena ini keluar di belakangannya. Oke, kita langsung pencet aja. Oke. Oke teman-teman, itu dia resipnya dari Eracom D910 ya, yang baru saja kita dengarkan. Oke teman-teman, jadi berdasarkan itu tadi, maka urutan itu dengan hasil tesnya teman-teman ya. Jadi hasil tes resipnya. Jadi di sini yang kita uji adalah resip, bukan yang lain-lainnya. Jadi mungkin bukan waterproofnya, bukan fitur-fitur yang lain, tidak. Kita benar-benar mengutamakan kualitas RX yang kita uji teman-teman ya. Jadi ini yang ke-11, 10 ya. Kemudian ini yang ke-9, ada DL9000 Pro. Kemudian yang ke-8 ada Worton WR99. Kemudian ada SMP yang ke-7, SMP DM700. Kemudian ada Eracom RC68. Kemudian ada Escom FC12 Pro. Kemudian ada Redel, di sini Redel UV99 Plus kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi teman-teman ya, karena udah lama sekali saya ada lupa ya. Kemudian yang ketiga di sini ada Wercom WR88 Plus Pod Radio. Ini bertahan terus ya, masuk di segala lini nih, luar biasa. Kemudian ada Foscom FC2100 dan kawan-kawan, ada Escom FC10 Pro juga, ada Foscom UP98, ada Eracom RC98, ada TYT THUV98. Itu teman-temannya sama persis dengan ini, 10 watt ya teman. Nah, jawara kali ini yang membintangi di tahun 2025 ada Escom FC12 Pro 2025. Untuk kualitas RX terbaik, dia menjadi jawaranya teman-teman. Meskipun ini bersaing ketat ya, cuman ada beberapa fitur yang memang ditambahkan di Escom FC12 Pro 2025. Jadi ada sedikit peningkatan yang jauh dari bandingkan yang sebelumnya ya. Modulasinya juga sangat kencang untuk yang Escom FC 2025 ya, 12 Pro 2025. Nah, oke teman-teman, mungkin di antara beberapa radio yang sudah saya tampilkan ini mungkin ada punya Anda, dan itulah yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Sekali lagi teman-teman ya, jangan komentar kok radio Jepang nggak masuk. Ya kita nggak punya radio Jepangnya untuk kita tes yang 10 watt teman-teman, untuk kita tes setiap saat ya, sehingga saya nggak bisa rekomendasikan di sini seperti itu. Kalau kita diberikan kesempatan untuk mengetes ya, dan itu ditaruh di sini sebagai alat uji kita, maka kemungkinan besar dia akan tampil di meja ini teman-teman. Ya, jadi yang tampil di sini adalah yang ditaruh di sini untuk kita tes. Seperti itu teman. Jadi bukan berarti, Medi itu punya radio banyak, kok nggak dijual-jual ya? Nggak dijual-jual karena kita ngetes teman-teman, kita tes. Nah kalau memang dia nggak ada di sini, yaitu karena memang kepaksa. Ya kepaksa, memang harus mungkin saya sampaikan untuk sumbangan, atau mungkin untuk door prize, atau untuk apa itu ya, seperti itu. Nah tapi kan temannya masih ada, paling tidak satu di sini masih ada ya, seperti ini tadi ini ya, ini masih ada di sini satu ini ya, seperti itu teman. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Anda semua untuk mencari radio yang kuat tapi RX-nya juga kuat. Jadi bukan hanya power saja besar, tapi RX-nya juga bagus.
Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman ya, sehingga Anda bisa menentukan pilihan sesuai dengan referensi yang sudah saya sampaikan. Oke, teman-teman, itu dia rekomendasi dari saya untuk radio terbaik, RX terbaik di tahun 2025 ini di penghujung tahun ya. Jadi mungkin nanti kalau ada misalnya ada lagi radio yang muncul, nanti bisa kita buat lagi rekomendasinya teman-teman ya. Tapi ini adalah radio yang memang sudah saya uji untuk beberapa lama ini. Oke, sekian dari saya teman-teman, semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi Anda dalam menentukan sebuah produk. Jadi kekuatan itu bukan segalanya. Kalau RX-nya nggak bagus, itu menjadi kekurangan yang sangat fatal. Ya, sekian dari saya teman-teman. Yang kita cari itu ingin dia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.